Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan bahas pengenalan dan sifat logaritma. Lebih dalam tentang latihan soal bagian 2. Nah, di sini ya, soal-soal yang akan kita latih itu menggunakan pemaktoran istimewa dan juga sifat logaritma yang ini nih. Nah, namun sebelum kita mulai, jangan lupa ya subscribe dulu channel Le Guru Les. Ada di kanan bawah. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Di kanan atas akan ada link playlist untuk kalian belajar pengenalan dan sifat logaritma dari awal hingga akhir. Ayo kita mulai aja yuk. Nah, sebelumnya kakak nggak pernah letih nih untuk mengingatkan kalian. Nih, pahami nih 7 sifat logaritma yang udah kakak rangkum nih buat kalian. Nah, tapi untuk latihan soal bagian 2 ini, kita akan menggunakan pemaktoran istimewa aljabar. Nah, apa aja sih? Nih, yang pertama, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Ya. Yang kedua, A pangkat 3 plus minus B pangkat 3 itu sama dengan A plus minus B dikali A kuadrat min plus AB plus B kuadrat. Nah, di sini cara polanya ya, cara melihat polanya kalau di sini plus, di sini plus, di sini min. Jadi ngikutin atas, atas, atas. Kalau di sini min, berarti di sini min, di sini plus. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat itu menjadi A plus minus B dikuadratin. Gitu. Nah, yang terakhir, kalau kalian ketemu bentuk A plus minus B per AB sama dengan 1 per B plus minus 1 per A. Nah, jadi ini 4 sifat, bentuk istimewa aljabar nih, pemaktoran aljabar yang akan kita gunakan untuk latihan soal kali ini. Nah, biar lebih jelas, kita langsung ke latihan soal aja. Nah, ini kakak ganti pen dulu ya. Oke, di sini soalnya adalah nomor 1. 2 log 12 dikuadratin dikurang 2 log 3 dikuadratin per 2 log 9 plus 2. Nah, di sini kita akan menggunakan pemaktoran aljabar. Yang nomor berapa nih? 1, 2, 3, atau 4? Iya, betul teman-teman, nomor 1 ini. Karena di sini bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Nah, sehingga nanti di sini akan pecah jadi A plus B kali A min B. Nah, jadi ntar di sini bisa kita pecah jadi 2 log 12 tambah 2 log 3 dikali 2 log 12 dikurang 2 log 3. Nah, per 2 log 9, 2-nya ini kita rubah jadi 2 log 4. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan sifat logaritma. Kalau basisnya udah sama, kalau dijumlah, berarti sama aja nanti yang di dalam ini dikali. Sehingga nanti jadinya gini. Ini juga nih ya, karena ini penjumlahan berarti tinggal dikali 12 kali 3, 36. Nah, kalau pengurangan tinggal dibagi 12 bagi 3, 4. Nah, ini 9 kali 4, 36. Nah, ini kan bisa dicoret. Ya enggak? Sehingga nanti 2 log 4. 2 log 4 itu berapa? 2. Selesai deh. Gimana? Mudah kan? Gitu. Nah, latihan berikutnya. Nomor 2. Kalau bentuk soalnya kayak gini. 6 log 3 dikuadratin tambah 2 kali 6 log 3 kali 6 log 2 tambah 6 log 2 dikuadratin. Nah, ini menggunakan pemaktoran aljabar. Yang mana? Kita lihat. Kalau misalkan ini kakak ganti jadi A kuadrat. Ya. Ini kakak ganti jadi A. Ini jadi B. Berarti ini B kuadrat. Sehingga nanti kan ini bentuknya kayak gini kan. Nah, bentuk ini itu mirip dengan yang ini. Nomor 3 dengan kita ambil tandanya yang plus. Berarti di sini plus. Oh, ini harusnya plus minus ya. Cuman karena kebetulan soalnya di sini plus, berarti benar nih plus ya. Jadi tinggal ngikutin, kalau di sini plus, di sini plus. Kalau di sini min, di sini min. Oke. Nah, sehingga nanti jadi begini. 6 log 3 tambah 6 log 2 dikuadratin. Karena A-nya itu adalah 6 log 3 dan B-nya itu adalah 6 log 2. Nah, kalau basisnya udah sama, penjumlahan tinggal mengalihkan yang di dalam. 3 kali 2. Jadi 6 log 6. 6 log 6 itu berapa? 1. 1 dikuadratin. 1. Selesai deh. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, nomor berikutnya. Kalau bentuknya seperti ini. 4 log 5 tambah 9 log 5 per 4 log 5 dikali 9 log 5 dikali lagi 6 log 25. Nah, ini akan menggunakan pemaktoran aljabar juga. Yang mana? Nah, di sini bentuknya pecahan. Yang pecahan kan cuma nomor 4 nih. Ya enggak?
Dan kalau memang kita ingin lebih yakin ya, anggaplah ini A nih. Yang ini A. Sehingga nanti ini jadi A. Yang ini jadi B. Ya, jadi tar plus B. Nah, per ini kan A, ya enggak? Ini B. Sehingga nanti ini kalau dipecah jadi seper B. Karena di sini plus, berarti plus seper A. Nah, jadi ntar langkah berikutnya ini bisa dirubah jadi seper log B-nya itu adalah 9 log 5 ditambah seper 4 log 5 si A-nya. Nah, di sifat logaritma kalau satu per log itu tinggal dibalik basis dengan yang di dalam. Sehingga nanti ini berubah jadi 5 log 9 tambah 5 log 4. Basisnya udah sama nih teman-teman. Sehingga penjumlahan ini tinggal mengalihkan 9 dengan 4. Jadi 5 log 36. Nah, karena di sini ini ya akan menggunakan sifat logaritma yang dimana di sini harus sama dengan basis. Supaya sama, 36 kakak rubah dulu jadi 6 kuadrat. Duanya pindah ke depan sesuai sifat logaritma. Nah, jadi 2 kali 5 log 6 kali 6 log 25. Nah, ini bisa kita, ya sebenarnya bukan dihapus sih, tapi bisa kita persingkat jadi 2 kali 5 log 25 gitu. Nah, 5 log 25 itu berapa? 2. 2 kali 2, 4. Selesai. Gimana? Mudah kan? Mau lanjut? Apa udah cukup? Lanjut aja dulu ya, baru 3 soal. Ya, nomor 4. Nah, kalau ada soalnya 2 log 3 dipangkatin 3 dikurang 3 log 2 dipangkatin 3 per 2 log 3 dikurang 3 log 2 min dalam kurung 2 log 3 min 3 log 2 dikuadratin. Sama dengan, Kak ribet amat soalnya. Ya, kalian udah SMA, jadi kalian harus siap kalau soalnya ya di atas taraf SMP lah ya. Jadi mungkin akan dikombinasi sifat 1, sifat 2, bentuk 1, bentuk 2. Jadi kalian harus sabar ya. Oke, ini pasti tentang pemaktoran aljabar lagi kan. Nah, bentuknya yang mana? Kalau yang ini ya, kalian akan lihat itu mirip dengan nomor 2, ya enggak? Sedangkan kalau ini ya, ini akan mirip dengan nomor 3. Nah, kalau dari kiri ke kanan itu namanya pemfaktoran. Tapi kalau dari kanan ke kiri itu perkalian, ya. Nah, yang ini nanti hasil kalinya yang akan kita jabarkan. Tapi kalau ini pemfaktorannya, sehingga nanti ini sebelumnya biar ringkas ya. Ini kakak misalkan jadi A, ini jadi B. Berarti ini A, ini B, ya enggak? Berarti ini A, ini B, ya enggak? Sehingga nanti soal ini akan berubah jadi A pangkat 3 min B pangkat 3 per A min B dikurang dalam kurung A min B dikuadratin. Nah, terkadang kita bisa memisalkan seperti ini supaya kita lebih ringkas gitu loh menjawabnya. Karena ini kan nanti akan berubah jadi A min B dalam kurung A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, sesuai bentuk yang nomor 3 ini. Nomor 2 ini. Karena di sini yang kita ambil minus, berarti yang kita ambil di sini minus, di sini plus. Kalau bawah, bawah semua. Kalau atas, atas semua, ya. Nah, ini nanti tinggal per. Ini kan A min B, ya biar sama dikurungin lah, ya. Nah, nanti kalau yang ini kan jadi A min B dikuadratin. Menurut nomor 3, kalau ini minus, ini di sini ya. Nih, kalau ini minus berarti di sini minus. Berarti di sini nanti jadi dalam kurung A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Nah, saran kakak ya, tetap ada kurung dulu. Kenapa? Karena di depan ada minus. Kalau kalian kurungin nanti kalian akan salah. Kalau nggak percaya, lihat aja nanti ya, kita compare nanti. Nah, ini kita lanjut, ini kita coret ya. Sehingga nanti yang ini, nah kalau dia di depan posisinya bisa langsung kita buka. Nah, gini ya. Nah, tapi kalau dia di belakang mau nggak mau kita harus kaliin satu-satu. Min kali A kuadrat, min A kuadrat. Min kali min 2AB plus 2AB. Min kali plus B kuadrat, min B kuadrat. Nah, ini nanti dicoret, ya nggak? Ini dicoret. Nah, sehingga nanti tersisa jadi AB tambah 2AB, 3AB. Nah, kita stop dulu. Kita bayangin nih, kalau tadi kita nggak ada kurung. Sehingga di sini harusnya jadi minus 2AB kan? Nah, padahal harusnya plus 2AB. Nah, nanti kita akan salah. Di sini plus B kuadrat, padahal harusnya min B kuadrat. Nah, maka hati-hati ya. Kurung ini penting ya.
Nah, baru kalau udah gini kita balikin. A itu tadi apa? A itu adalah 2 log 3. Sedangkan B itu 3 log 2. Nah, ini sama ini kan udah sama. Sehingga nanti kita bisa ringkas jadi 3 kali 2 log 2. Nggak muat, kita pindah ke sini ya. Nah, 2 log 2 itu berapa? 1. 3 kali 1, 3. Selesai. Gimana? Memang agak rumit karena ada dua bentuk yang dikombinasikan. Tapi bisa kok, asal kalian tuh berani melangkah. Ya, berani melangkah. Gimana? Masih mau lanjut? Lanjutlah, baru 4 soal ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini soalnya 5 pangkat 6 log 3 dikali 30 pangkat 6 log 2. Nah, di sini ada apa ya? Pangkat berbentuk logaritma. Berarti kita akan menggunakan sifat logaritma. Nah, yang mana? Ayo yang mana? Yang ini. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini, kan di sini A, di sini A. Ini 5, ini 6. Enggak sama, Kak. Ini 30, ini 6. Enggak sama, Kak. Terus gimana? Nah, tapi kita lihat nih di sini 30. Ini kita bisa nyatakan sebagai 6 dikali 5. Betul, teman-teman. Sehingga nanti di sini jadinya yang 30-nya kita rubah jadi 5 kali 6. Nah, ingat ya di video yang eksponen. Kalau basisnya berupa perkalian, itu bisa kita pecah. Jadi 5 pangkat 6 log 2 dikali 6 pangkat 6 log 2. Nah, yang ini nih yang akan menggunakan sifat nomor 4. Ya, sehingga nanti di sini hasilnya 2. Ya enggak? Nah, tapi kalau yang ini ya ingat sifat eksponen. Kalau misalkan basisnya sama dan dia bentuk perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Jadi 6 log 3 tambah 6 log 2. Nah, kalau logaritma basis sudah sama ya, terus penjumlahan berarti ini tinggal dikali nih yang di dalam. Sehingga nanti jadi 5 pangkat 6 log 6 dikali 2. 2 yang ini tadi. Ya tinggal ngikut aja. Jangan sampai ketinggalan. 6 log 6 berapa? 1. Betul, teman-teman. 5 pangkat 1, 5. Dikali 2, 10. Selesai. Gimana? Gampang kan? Ini mah kecil. Yang penting tuh kita berani nyoba. Kita ingat-ingat, oh sifat. Ini soal ya. Bentuknya tuh mirip sama sifat yang mana sih? Oh, yang nomor 4. Tapi di sini 3, di sini 5, di sini 6. Nggak sama, Kak. Wah, coba sebelahnya 30 sama 6. Nggak sama juga. Tapi 30 bisa kita rubah supaya ada yang sama nih dengan sini. Nah, jadi gitu. Jadi biasanya tuh ada petunjuk-petunjuk tersembunyi yang harus kalian jemput gitu ya. Gimana? 5 soal? Cukup? Ya, tapi Kakak pengen nambahin nih 1 soal. Nih, kita jarang banget ya mengeluarkan soal pembuktian. Nomor 6 ini untuk semua bilangan P lebih besar dari 1, Q lebih besar dari 1, dan N lebih besar 1. Buktikan P pangkat B log Q sama dengan Q pangkat B log P. Jadi di sini maksudnya ya, selama basisnya sama, ininya juga sama, mau ketuker pun dia akan sama. Dia pengen buktiin gitu. Nah, ini buat info aja ya. Ini soal setara OSP. Jadi zaman kakak sekolah ini OSP-nya tuh ya tipikal soalnya kayak gini-gini. Bagi yang nggak tahu OSP itu apa, Olimpiade Sains Tingkat Provinsi gitu ya. Nah, kita selesaikan ya. Pakai sifat yang mana? Jelas pakai nomor 4 ini, orang kita temanya yang nomor 4 ini ya enggak. Nah, cuman di sini kita lihat bahwa ini P, ini B, ini Q, ini B. Nggak ada sama-samanya, Kak. Terus gimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya dengan misalkan. Nah, jadi level soal yang udah agak tinggi itu adalah saat kita perlu memisalkan. Karena misal-misal ini kita mengandai-ngandai, tapi dalam memisalkan ini kita harus konsisten. Nah, karena di sini ada P, kakak misalkan P. Dan karena di sini basisnya harus sama, P ini kita buat jadi basis B. B. Pangkat apa? Oh ini salah nih, bukan N nih. Harusnya B ini, salah ya. Ini B karena kan di sini B ya. Nah, kita B pangkat M aja deh. Nah, sedangkan Q-nya ini kita anggap B pangkat N. Jadi kita samain dulu basisnya. Sehingga nanti soal ini jadinya dalam kurung B pangkat M B log Q
sama dengan B pangkat N, B log P. Nah, ini ya kalau ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi, itu bisa ditukar. Sehingga nanti jadi berubahnya B pangkat B log Q. Ini B di atas ya, sorry. Log Q ya. Dipangkatin lagi sama M. Akan sama dengan, nah, B pangkat B log P dipangkatin N. Nah, sehingga nanti ini bisa kita coret. Nih, ini kan sama aja kayak kita, ya bukan coret sih, sorry ya, daripada kakak ditegur sama guru matematika sekolah kalian ya. Nanti hasilnya jadi Q. Jadi ntar Q pangkat M sama dengan, ini juga bisa jadi hasilnya P pangkat N. Kak, emang ini sama? Ya udah kita balikin, Q itu apa? B pangkat N dipangkatin lagi M. P itu apa? B pangkat M dipangkatin lagi N. Kalau bilangan berpangkat dipangkatin, berarti dia tinggal dikali pangkatnya. Akan sama dengan B pangkat M kali N. Sama nggak? Sama. Berarti terbukti. Gitu. Jadi kalau salah satu cara untuk menyelesaikan soal pembuktian, kita bisa jalanin dua-duanya sampai ketemu. Gitu. Atau salah satu aja yang kita jalanin sehingga misalkan nih kanannya kita bongkar, oh hasilnya jadi yang kiri. Atau yang kiri kita bongkar, jadi hasilnya yang kanan. Bisa juga dua-duanya kita bongkar sampai ketemu di tengah-tengah. Gitu. Ya. Jadi segitu aja dari kakak ya. Terima kasih. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Le Guru Les. Sampai jumpa dengan Kak Yoga. Dah.